Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan membahas tentang brazing. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok saya. Pertama, nama saya Irham Bahri. Selanjutnya ada Fatur Rozi, ada Mukhtar Prabu Negara, ada Bima Rizky, ada Andi Anggi, dan Alfat Sani Salsabila. Langsung saja kita mulai masuk ke materinya. Yang pertama yaitu brazing. Pengertian dari brazing sendiri adalah proses penyambungan melalui proses pemanasan pada temperatur yang cocok dan menggunakan logam pengisi berupa liquidus logam pada temperatur di atas 840 derajat Fahrenheit atau 450 derajat Celcius. Sedangkan logam dasar yang digunakan adalah logam yang berada di bawah temperatur Celcius. Brazing harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama, bagian harus bergabung tanpa mencair. Logam pengisi harus memiliki suhu liquidus. Ketiga, logam pengisi harus membasahi dalam dan luar base metal. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang kita dapatkan dari menggunakan brazing adalah dapat menyambungkan logam maupun non-logam, dapat dilapisi untuk tujuan berlindung, mudah diadaptasi. Kerugiannya, yang pertama, kekuatan sambungannya kurang, tenaga yang digunakan harus ahli, dan sebagainya. Selanjutnya kita dari brazing proses ini mempunyai beberapa macam-macam bagiannya. Yang pertama adalah torch brazing, kedua furnace brazing, ketiga induction brazing, 4 deep brazing, 5 infrared brazing, 6 diffusion brazing. So kita mulai ke torch brazing. Torch brazing adalah metode yang paling umum digunakan mematri mekanis. Ada 3 kategori utama dari brazing torch. Yang pertama adalah manual, mesin, dan brazing torch otomatis. Manual brazing torch adalah prosedur di mana proses diterapkan menggunakan api gas ditempatkan pada atau dekat yang sedang bersama brazing. Mesin brazing torch umumnya digunakan di mana operasi join berulang sedang dilakukan. Metode ini dicampur dari kedua operasi otomatis dan manual, dengan operator yang sering menempatkan materi mengelas, flux, dan bagian di jigging. Sedangkan mekanisme mesin melaksanakan melas yang sebenarnya. Brazing torch otomatis adalah metode yang hampir menghilangkan kebutuhan untuk tenaga kerja manual dalam operasi brazing, kecuali untuk bongkar muat mesin. Selanjutnya kita masuk ke videonya. You'll need some aluminum tubing and a propane torch. The blue Bernzomatic will work just fine, but I prefer using the yellow premium torch as it's hotter and works much quicker. But what I like about using aluminum is it's soft. Then I'll chamfer the edges to allow a channel brazing material. Before brazing, Jadi sebelum materialnya di brazing, sebelumnya harus dibersihkan dulu. Nah, ini proses pembrazingannya seperti ini. Material dipanaskan menggunakan ini dia alat bantunya. Ini yang alat bantunya akan mencair dan menjadi seperti ini. If you don't get the aluminum hot enough, the brazing rod with tubing. This takes some patience and practice, resulting in failures and ugly. You'll want to repeat the process on all. And that's all it takes. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anggi Hartati, NIM 09181009.
Di sini saya akan membawakan materi teknologi las, yaitu furnace brazing atau brazing tungku. Nah, furnace brazing sendiri biasanya digunakan ketika bagian yang akan di-brazing akan dapat diprarakit untuk menahan mereka dalam posisi yang benar. Kemudian, terdapat filler logam brazing dapat ditempatkan dalam kontak dengan join. Nah, dari beberapa join brazed harus dibentuk secara simultan pada perakitan selesai. Kemudian terdapat bagian kompleks yang harus dipanaskan secara seragam untuk mencegah terjadinya distorsi yang akan dihasilkan dari pemanasan lokal dari daerah join tersebut. Nah, dari vakum tungku brazing terdapat 3 macam jenis, yaitu yang pertama ada tungku pemanas atau biasa disebut dengan retort, yang kedua double pumped retort, yang ketiga vakum tungku berdinding dingin. Nah, dari PPT di sini sendiri kita bisa lihat terdapat 2 contoh gambar dari vakum tersebut. Nah, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Berikutnya adalah proses induction brazing. Induction brazing adalah proses di mana 2 atau lebih bahan bergabung bersama dalam logam pengisi yang memiliki titik lebur lebih rendah dari bahan dasar menggunakan pemanasan induction. Dalam pemanasan induction biasanya bahan besi dipanaskan dengan cepat dari medan elektromagnetik yang dibuat oleh arus bolak-balik dari koil induksi. Alasan khusus biasanya untuk menggunakan pemanas induksi ini karena pemanasannya selektif, lalu sendi berkualitas lebih baik, lalu mengurangi oksidasi dan pembersihannya lebih baik, dan siklus pemanasannya cepat. Berikut adalah video dari induction brazing. Why is induction ideal for brazing and soldering operations? Well, it can give pretty much stability and inefficient gasoline. We have
Ya, ini adalah alat yang untuk digunakan untuk memanaskan. Itu koilnya tadi yang dibilang koil. Nah, di sini adalah dua logam yang salah satu tengah-tengahnya ini yang dipanaskan memiliki titik lebur yang cepat. Maka yang meleleh adalah logam yang memiliki titik lebur yang cepat ini. Dan dua logam yang ini, nah seperti ini contohnya. Logam yang ini adalah logam yang memiliki titik lebur yang lebih cepat, sehingga menjadikan seperti itu. Ya. Nah, ini dalam bentuk di sekian untuk Ya, selanjutnya adalah deep brazing. Deep brazing itu memiliki dua metode. Yang pertama itu logam cair dan cairan kimia. Yang pertama, metode logam cair. Metode ini biasanya terbatas pada brazing rakitan kecil seperti koneksi kawat atau strip logam. Sebuah wadah biasanya terbuat dari grafit, dipanaskan secara eksternal pada suhu yang diperlukan untuk mempertahankan logam pengisi brazing dicairkan berbentuk. Yang kedua itu metode cairan kimia. Metode ini membutuhkan baik logam atau wadah untuk flux atau metode pemanasan flux. Dengan suhu brazing, panas dapat diterapkan secara eksternal dengan torch atau secara internal dengan unit pemanas resistansi listrik. Baik, ini adalah videonya. Mari kita lihat. Ya, ini adalah dengan cara dicelupkannya logam atau cairan kimianya. Dicelupkan hanya sebentar, lalu diangkat kembali. Ya, ini pas saat dipanaskannya. Nah, ini kembali dicelupkan ke cairan kimia ya. Ini saat sudah selesai dicelupkan. Ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfasrina Sabila, NIM 09171010. Di sini saya akan membawakan materi tek kelas yaitu infrared brazing. Jadi infrared brazing ini adalah brazing tungku panas dengan menggunakan radiasi panjang gelombang cahaya. Pemanasan dengan radiasi dapat dilihat dari lampu dengan intensitas tinggi yang dapat memberikan energi sekitar 5000 watt radiasi. Untuk brazing, vakum atau perlindungan inert gas, peralatan dan lampu ditempatkan dalam stopless bulb atau retort yang bisa diisi dengan gas inert. Perakitan tersebut kemudian dipanaskan sampai suhu terkontrol seperti yang ditunjukkan oleh termokouple.
Perkenalkan, nama saya Bima Rizky dari Perkapalan 2015. Di sini saya akan menjelaskan dan materi diffusion bonding. Diffusion bonding itu sendiri adalah proses penggabungan dua material menjadi satu. Nah, di mana prinsipnya itu di dalam sebuah mesin vakum yang diatur temperatur, udara, dan beban yang diberikan. Jadi ada dua material yang terpisah, itu dimasukkan ke dalam mesin vakum dan itu diatur tiga hal yang tadi. Jadi di situ atom-atom yang berada di material satu dan di material kedua itu seolah-olah menjadi satu atau berpindah. Jadi yang di atom material satu akan berpindah ke material dua, lalu atom yang di material dua akan berpindah ke material yang satu. Jadi seolah-olah mereka menjadi satu kesatuan. Berikut materi yang saya sampaikan. Terima kasih. There's been a huge resurgence of interest in diffusion bonding at TWI. Indeed, it's invested in a rather unusual machine to do just that on longitudinal section, as Alec Gunner explains. We've been diffusion bonding here at TWI for the last 41 years now. In the early days, there was obviously a lot of interest about what this technique might be able to deliver. And for a long time, it was a solution looking for a problem. However, the recent developments coincide with increased advances in fields such as aerospace. And now this is a technique which is being seriously considered because it has the potential to deliver a particularly good joint. It's a very simple process, and the equipment is really not a lot more than a hot box with a press running through it. It works on the principle that if you heat components up to the point where the atoms on the surface have enough energy to start jumping across the gap, then they will bond together. So you would take two components with a very good surface and you'd push them together and heat them up and wait. You can form a bond which is metallurgically perfect. If you took a section through that bond and polished it, then if you've got the conditions right, you won't be able to see where the bond line is. And if you then did tensile testing, you would expect the failure to occur in the parent rather than the joint. The new machine is a bit different. Most machines work with a vertical press. This machine has been built with side ports so that we can put extension tubes on and swing it round horizontally. And that way, we're not really limited as to how long a component we bond. So in theory, we could put longer and longer side pieces on and make longer and longer components. So things like tubes or rods or bars. It's a slow process compared with arc welding. You're very unlikely to be able to complete a diffusion bond in less than an hour. But it does allow you certain unique advantages. So for example, because you're joining components in a plane, effectively you can make a structure which you would want to machine out of a solid block but simply couldn't get machining tools into. We're finding that there's interest for heat exchangers, there's interest for various aerospace components. Aircraft brakes have been diffusion bonded for a long time now. They're looking into other areas, parts of turbines. There's also other interests in terms of long components which can't be manufactured in the lengths needed, and this allows the closest thing possible to the perfect joint and therefore invisible, so it's effectively like making a longer component.